Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu pasien Dokter Markus, yaitu Mama Novi Asri. Pagi Mbak Nov. Nah ini Hai, Mama dari Kiva Kirana atau Kira, usianya 5 tahun 3 bulan, dan Kalivi usia 1 tahun 7 bulan, yang akan berbagi pengalaman dalam mengatasi anak sakit di masa pandemi dan post pandemi ini. Kita akan lanjut ke narasumber atau yang akan memberikan testimoni nih, bintang tamu kita hari ini nih, Mama Novi gitu ya. Mama Novi ini sering tektokan sama saya pada saat kita sama kena COVID ya Maya, gitu, sama-sama kena nah, COVID gitu ya. di waktu Kita yang bareng ya Mbak. iya kita saling sharing gitu. Ternyata setelah selesai COVID, nggak COVID doang, beberapa bulan kemudian Kira kena DBD. Lalu beberapa minggu lalu gitu ya, Kalivi kena roseola. Nah, jadi kayaknya bertubi-tubi nih gitu ya. Tapi banyak sekali belajar pribadi, belajar sama Mama Kira gitu ya, adaptasinya. Nah, saya ingin mungkin Mama Kira di sini akan men-sharingkan ke kita semua. Luar biasa Mama Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Markus dan Mam semua. Saya Novi, Mama dari Kirana dan Kalivi. Kira saat ini usia 5 tahun 3 bulan, sedangkan Kalivi saat ini usia 1 tahun 7 bulan. Di masa pandemi ini kita sebisa mungkin untuk melakukan prokes benar-benar di rumah. Kami berempat, saya beserta 2 anak, berada di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, betul-betul melakukan prokes semampu yang saya bisa. Ketika datang kembali ke rumah, saya langsung mandi. Begitu juga ayahnya ketika pulang dari kantor. Saya tidak ada akses orang keluar masuk rumah. Jadi sewaktu pandemi dan keluarga kami terinfeksi, dalam keadaan saya beserta kedua anak saya tidak beraktivitas di luar rumah selama 3 minggu terakhir, hanya ayahnya sudah mulai kembali full WFO. Begitu. Jadi yang pertama kali muncul gejala ketika di awal ketika Februari kami terinfeksi, mulanya ayahnya di hari Minggu ayahnya demam. Kemudian kami pun mendapat laporan ada beberapa orang yang terinfeksi di kantor. Kemudian saya isolasi sampai dengan hari Senin, saya pantau terus suhunya, suhu ayahnya, kemudian saya pisahkan ayahnya dari anak-anak. Saya pun menggunakan masker di rumah, gitu, tetap menggunakan masker di rumah. Hingga pada hari Selasa pagi saya menjadwalkan untuk melakukan PCR ayahnya. Di pagi itu, jam 7:30 pagi, Kalivi sudah mulai demam. Sekitar jam 7:30 pagi dia sudah mulai demam, makan juga polanya tuh sedikit berkurang karena 24 jam per hari saya yang membersamai anak-anak ya dok. Jadi saya mulai mencari, mengenali ketika anak memiliki perubahan perilaku, ketika makannya dia agak tidak begitu lahap gitu kan, terus suhu juga meningkat. Saya melakukan pencatatan, pengukuran suhu yang saya lakukan setiap jam. Kemudian kapan saya memberikan obat penurun panas. Saya juga mengamati berapa waktu interval waktu ketika si anak diberikan penurun panas, kemudian akan naik kembali suhunya. Dari pencatatan itu yang saya laporkan ke dokter. Gitu. Di pagi itu petugas datang untuk melakukan antigen ke Kalivi pertama kali. Kenapa saya lakukan antigen? Untuk persiapan saya ketika saya akan telekonsul sama Dokter Markus. Nah, setelah itu didapati langsung hasil antigen Kalivi ini positif, dok. Nah, setelah positif, saya di saat yang bersamaan saya melakukan tracing. Kami berempat melakukan PCR di waktu yang sama.
Tidak ada batuk, ayahnya tidak ada pilek. Kalifi yang saya amati hanya demam. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada mencret, tidak ada ruam di tubuhnya karena Kalifi punya riwayat dermatitis atopik. Tidak ada ruam gitu. Saya periksa bagaimana perutnya, apakah ada kembung, itu tidak ada. Kemudian hal tersebut untuk menentukan saya harus memberikan makanan apa yang nyaman untuk Kalifi di saat Kalifi seperti ini. Jadi jam setengah 10 Kiva sudah mulai demam. Jadi demamnya itu kalau Kalifi pertama itu di kisaran 38 sampai demamnya tertinggi sehingga besoknya saya bawa ke IGD itu di 40,1. Sedangkan Kivan ketika onset demam pertama kali itu sudah di atas 39. Jadi saya malam itu dini hari saya sudah melakukan antisipasi untuk menanyakan ketersediaan kamar. Gitu. Nah, sesampainya di IGD, hasil PCR kami yang kemarin itu belum keluar. Tapi kami langsung ditangani, anak-anak juga langsung diinfus, dokter IGD pun langsung menelpon dokter Markus untuk konsul seperti itu. Nah, sambil menunggu setelah anak-anak dilakukan infus, hasil PCR kami keluar. Nah, kenapa saya segera membawa ke IGD? Karena pertama Kira sudah merasakan tidak nyaman. Dia sudah merasakan atap rumahnya goyang-goyang. Mungkin pusing kah atau gimana, dan malamnya itu sudah kedinginan gitu ya, agak menggigil seperti itu. Dia tidak mau makan sampai pagi. Nah, sampainya di UGD, alhamdulillah PCR kami keluar semuanya, Kiva positif, Kalifi positif, ayahnya juga positif, dan saya negatif. Sudah lebih tegak lagi mungkin ya dok diagnosanya gitu. Kemudian setelah kami dirawat COVID dari tanggal 23 Februari sampai tanggal 1 Maret 2022, kemudian Kira juga mengalami DBD, tapi dia mengeluhkan leher teteh sama kepala teteh ini lebih panas mah gitu. Ya saya memang amati waktu Kira yaitu DBD itu memang di bagian area kepalanya itu lebih panas dibanding yang lainnya gitu, bagian tubuh yang lainnya gitu. Saya masih tetap melakukan pengukuran suhu sama seperti waktu anak-anak terinfeksi COVID, 1 jam sekali saya dilakukan pengukuran suhu, saya catat, kemudian saya laporkan ke dokter Markus. Setelah itu dokter menyarankan seandainya masih demam besok segera bawa ke poli karena kondisinya lagi banyak yang DBD, HFMD waktu itu. Kemudian saya ketika datang ke dokter Markus saya sudah membawa hasil antigen negatif, kemudian Kira diperiksa dan dianjurkan untuk periksa darah. Waktu itu dokter sudah bilang seandainya NS1-nya positif langsung saja dirawat. Gitu. Dari sinilah gitu dari kedua kali Kira dirawat COVID, DBD, ada hikmah yang saya ambil ketika saya menyegerakan datang ke dokter untuk konsultasi, kemudian dokter mengarahkan untuk kapan saya harus segera membawa anak IGD. Dokter juga menjelaskan hal-hal apa saja kah yang harus saya betul-betul perhatikan. Saya harus lebih aware dalam kondisi apa, terutama menyangkut dengan dengue shock syndrome atau DSS. Ketika anak sudah tidak demam, justru disitulah titik kritisnya. Kata Mbak Novi details banget nih, Mama Kira benar-benar sebenarnya ya, apa yang saya lakukan ketika saya berangkat ke dokter, apalagi di masa pandemi ini kan orang tua tuh kayaknya mau datang ke dokter, mau ke poli tuh, aduh takut saya khawatir begini, terus kemudian mau antigen, aduh kasihan dong anaknya dicolok-colok, misalnya ya, anaknya mengurangi rasa sakit itu atau bagaimana gitu kan. Jadi yang saya lakukan ketika saya datang ke poli di masa pandemi ini, ketika saya datang ke IGD, tidak semata-mata saya langsung bawa gitu, tidak. Tapi sebelumnya telah saya konsulkan ke dokter Markus, saya ceritakan kondisi anak-anak saya via WA, kemudian dokter mengarahkan apa ke saya, kemudian saya melakukan sesuai dengan yang dokter Markus arahkan, seperti itu. Gitu. Jadi IG Live yang ingat tuh dokter Markus menjelaskan ya, mengenal anak sakit. Nah banget betul. Ya, mengenali anak sakit. Waktu itu dokter sempat jadi apa yang dilakukan oleh Mama Kira ini mengimplementasikan apa yang didapat waktu dari IG Live yang pertama ya dok ya, gitu ya dok. Iya.
Dan ketika 2 kali anak-anak saya dirawat ketika COVID, kemudian ketika demam berdarah, ditambah lagi dengan saya pernah mendengarkan dokter di IG Live yang sebelumnya, itu rasanya ya dok ya, saya bersyukur banget saya pernah mendengarkan dokter memaparkan apa-apa saja yang harus saya waspadai, bagaimana tindakan dokter saat merawat anak saya di rumah sakit, pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang dokter lakukan gitu kan untuk screening ketika anak saya mengalami COVID. Kekhawatiran saya sebagai ibu, sebagai orang tua, kekhawatiran kami ketika anak COVID, eh, efeknya saat ini, kemudian efeknya di jangka panjang, di kemudian hari terhadap tumbuh kembangnya itu setidaknya sudah apa ya, sudah eh, diperiksa sebelumnya gitu ya, sudah di screening gitu. Ada Iya, antisipasi. iya. Iya, sudah diantisipasi. Dokter sudah melakukan hal itu sampai sampai pemeriksaan sedetail itu gitu ya. Alhamdulillah, saya bersyukur banget, Dok. Terima kasih banyak. Jadi dalam kondisi-kondisi di mana pasca COVID, itu mulai dari 2 minggu pasca COVID sampai dengan 6 bulan, kita harus hati-hati kalau ada kondisi demam tinggi. Seperti Kira yang tadi ibunya ceritakan bahwa akhirnya konfirmasi DBD, awalnya saya takut sekali bahwa ini bukan DBD. Karena demamnya waktu itu sampai tinggi juga. Takut sekali bahwa ini MSC. Tapi akhirnya berdasarkan hasil lab dan pemantauan di rumah sakit, ternyata ini konfirmasi ke arah DBD dengan NS1 yang positif. Di situ aja saya udah lega. Tapi dalam perjalanannya tentu kita tetap harus waspada karena yang namanya MISC itu periode waktunya kan bisa sampai 6 bulan sejak awal dia kena COVID. Jadi ya ini udah masa-masa udah mau selesai, jadi kemungkinan MISC-nya tentu diharapkan udah makin kecil. Tapi ini pengalaman berharga buat seluruh ibu bahwa kalau kita menghadapi anak demam, apalagi anak yang pasca COVID, sebaiknya seringlah konsultasi ke dokter untuk menentukan apakah ini butuh pemeriksaan lebih lanjut atau hanya bisa atau boleh di rumah aja dengan pemantauan-pemantauan biasa atau apakah perlu perawatan di rumah sakit. Karena semakin dini kita berkonsultasi ke dokter, tentu untuk anak kita juga tentu yang terbaik ya, dia tidak akan mengalami keterlambatan dalam diagnosa dan tidak ada keterlambatan dalam penanganan. Tentu diharapkan anaknya jauh lebih baik nanti. Nah, berselang 2 minggu, Kalivi yang mulai demam dok. Jadi waktu itu Kalivi Selasa tanggal 19 Juli demam sumbang di sore hari sekitar 37,6. Maaf nih Mbak Nov, karena durasi ya kita cuma. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Silahkan dok. Ya, jadi waktu itu Kalivi dari Kira itu ada demam. Kejadian demamnya itu dimulai 2 minggu setelah Kiranya terkonfirmasi demam berdarah. Jadi pada waktu itu ya kita tentu berpikir juga, wah ini apa kemungkinan demam berdarah juga demamnya si Kalivi ini. Tapi mengingat Kalivi ini juga pasca COVID beberapa bulan yang lalu, sebagai dokter anak kita juga harus hati-hati. Apakah ini mengarah ke infeksi pasca COVID yang mengarah ke multi-inflamasi atau peradangan di beberapa organ tubuh yang justru lebih kita takutkan, yaitu yang disebut sebagai MISC, Multi-Inflammatory System of the Children, post-COVID. Nah, oleh karena itu dalam proses pemantauan suhu yang diberikan oleh Ibu Novi, ternyata kok demamnya agak lama ya. Terus kemudian tren demamnya ada yang meningkat juga, walaupun kondisi anaknya kesannya masih baik. Ditambah ada waktu itu gejala satu kali diare. Kita sebagai dokter anak yang melihat ini kondisi pasca COVID beberapa bulan yang lalu, kemudian anaknya ada demam ditambah diare, kita langsung berpikir, wah kalau kayak gitu, ini ada kemungkinan mengarah ke MISC juga, karena kan sudah ada diare. Nah pertanyaannya, kalau diarenya ini saya periksa, ini ada darah enggak? Kalau ada darah, lebih berbahaya lagi kalau ini kasusnya MISC, karena ada perdarahan di usus. Nah, oleh karena itu waktu itu dianjurkan untuk ke poli dan saya periksa, ternyata hasilnya mengarah hanya infeksi virus saja dari lab darahnya, tapi bukan demam berdarah.
Kalau dilihat ini ke arah MIST, kesannya juga bukan, karena parameter lab yang lainnya bagus. Tapi memang dari hasil lab fesesnya menunjukkan adanya satu infeksi. Jadi waktu itu ditangani sebagai infeksi lah, sesuai dengan hasil lab. Tapi kemudian dalam perjalanannya ternyata kondisi anaknya makannya mulai berkurang, terus kemudian demamnya masih ada juga. Akhirnya dirawat karena untuk observasi dari intake yang sulit ini. Dalam proses kelanjutannya selama perawatan, ternyata anaknya relatif baik dan kemudian diberikan antivirus yang biasa kita berikan untuk kasus-kasus virus biasa. Responnya cepat, di mana demamnya langsung turun. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan nih, kalau jelas bukan MISC, tapi infeksi virus biasa. Nah, dalam kondisi kemudian anaknya baik, mau dipulangkan, ternyata ibunya ingin 1 hari lagi seperti biasa, Ibu Novi. Nggak yakin kalau mau pulang, minta dirawat, nambah hari sehari lagi. Ya, kemudian ditambah 1 hari lagi, ya anaknya tetap baik, akhirnya pulang. Kemudian setelah pulang, 2 hari kemudian saya diberitahu anaknya muncul merah-merah. Adalah bahwa ruam-ruam merah yang muncul pada saat demam sudah hilang, itu biasanya disebabkan oleh roseola. Umum munculnya merah-merah itu adalah 2 hari, 3 hari setelah demamnya hilang. Roseola itu karena biasanya mengenai pada anak-anak yang imunnya lagi menurun. Jadi biasanya anak-anak itu demam, dia juga ada penyakit-penyakit lain. Dalam hal ini misalnya sakit perut atau diare, seperti itu. Tapi dihubungkan dengan pasca COVID, kondisi-kondisi seperti ini tidak boleh membuat kita lengah. Artinya kita tetap harus menganggap bahwa jangan sampai ini kejadian menuju ke arah MISC yang tadi saya sebutkan. Adanya peradangan di berbagai organ tubuh akibat proses peradangan COVID yang lalunya belum sembuh sempurna, terus kena penyakit baru lagi jadi tambah hebat. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada waktu itu diberikan obat, dan semuanya sudah selesai seharusnya, dan kemudian ya diharapkan anaknya bisa sembuh sempurna, dan kemudian sistem imunnya diharapkan mulai bekerja normal kembali untuk menyelesaikan inflamasi atau peradangan-peradangan yang kemarin baru terjadi. Seperti itu. Jadi terima kasih Ibu Novi atas sharingnya kali ini, dan anak-anaknya juga kooperatif sekali waktu dirawat. Pulang rawat juga dada melulu sama saya, sampai saya juga jadi malu. Tapi baiklah, karena semuanya berjalan baik dan sekarang udah sembuh, ya diharapkan tetap isoman lah, karena sekarang kasusnya juga lagi meningkat, sedangkan 2 anak ibu ini masih dalam proses pemulihan menuju imun yang lebih baik lagi. Jadi sebaiknya hindari paparan-paparan yang seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Salah satunya ya dengan adanya pergi ke sekolah itu juga mungkin jangan dulu ya dok ya. Takutnya terpapar, iya apa enggak sih dok kalau untuk hal itu? Ya, jadi khususnya kalau untuk Kalivi kan karena masih kecil mungkin belum bersekolah. Tapi kalau untuk yang Kira mungkin udah besar, kalau mau bersekolah karena ini hanya DBD ya sebenarnya boleh-boleh aja. Dok, pertanyaan bukan aja nih dari Marice Siahaan dan Greta Margareta. Pertanyaannya mirip nih. Bagaimana mengatasi kesehatan anak yang baru terkena COVID, karena pengetahuan saya tidak sebaik sebelumnya. Apakah sama nih, apakah pasca COVID perlu anaknya dicek ronsen, dilihat fisiknya menurunkah atau tidak, gimana tuh dok? Cara ngelihatnya tadi Mama Kira juga mungkin udah sempat ngalamin ya, habis pasca COVID, lalu bagaimana sih dok gitu sebenarnya kayak gitu? Ya, yang jelas kalau pasca COVID sih sebaiknya memang dikonsultasi dulu lah ke dokter. Intinya adalah untuk memastikan bahwa pasca COVID-nya ini berisiko tinggi nggak sih untuk terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Misalnya, dia pasca COVID. Tapi kemudian yang terjadi adalah dibandingkan dengan saat dia pertama waktu kena COVID dengan sekarang pasca COVID, ternyata berat badannya turunnya jauh. Nah, ini kita udah tahu, wah ini resiko nih, karena kan imun itu juga terkait dengan nutrisi, dengan berat badan, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu gunanya dianalisa oleh dokter.
Yang lain lagi, ada gejala-gejala sisa nggak sih dari pasca COVID-nya? Seringkali pasien-pasien tuh COVID-nya memang udah negatif, tapi masih ada batuk-batuk. Terus kemudian apa namanya, kalau lagi makan dia gampang-gampang mual seperti itu. Jadi orang tuanya menganggap masih sensitif perutnya katanya. Nah, seperti itu juga harus dinilai oleh dokter. Sebenarnya hal-hal seperti ini bisa mengundang risiko yang lebih besar nggak di kemudian hari gitu. Yang lain lagi apa namanya pasca COVID ternyata mereka-mereka yang tadinya punya komorbid itu lebih hati-hati lagi, artinya jangan sampai karena pasca COVID terus ketakutan nggak mau ke dokter, nanti takut kena COVID lagi atau sakit yang lain, wah itu lebih berisiko lagi. Justru mereka-mereka ini yang harus segera ketemu dokternya untuk melihat apakah komorbid yang bersangkutan itu bisa memperparah di kemudian hari atau tidak gitu. Ya, jadi kalau ditanya pasca COVID, ya sebaiknya ke dokter dulu lah. Nanti dokter yang memutuskan ke depannya langkahnya seperti apa, apakah cukup seperti biasa-biasa aja, karena ini udah kembali sehat, atau ada sesuatu yang perlu dicek dulu, entah ronsen, entah cek lab seperti itu, atau ada suplemen apa yang perlu dikasih, atau susunya diganti, atau makanan ditingkatkan untuk bantu nutrisi, dan sebagainya lah. Jadi artinya sebaiknya dikonsulkan dulu ke dokter untuk sama-sama dianalisa dan diputuskan bersama dengan orang tua. Oke, sip. Nah, tadi kalau saya nangkap penjelasan dokter di awal mengenai pasca COVID dari MISC itu ya dok ya. Jadi kan memang itu ada rentan waktu yang kita harus benar-benar carefully pay attention. Jadi 6 bulan ya dok ya. 6 bulan itu. 2 minggu sampai 6 bulan ya. 2 minggu sampai 6 bulan ya. Jadi makanya tadi kalau terjadi sesuatu di rentang 2 minggu sampai 6 bulan itu, contohnya tadi Mbak Novi, anaknya tiba-tiba kena DBD, sempatlah was-was apakah ini penyebabnya gara-gara COVID gitu ya. Anak HFMD gitu ya, setelah COVID juga saya juga sempat bertanya-tanya ini gara-gara COVID nggak sih dok gitu ya. Terus juga penurunan berat badan, semua hal-hal itu memang kita perlu clear ya dok ya dari awal ya. Cek. Nah kalau nih menyambung itu ya dengan pertanyaan dari Mbak Dini Mardalaleni ya. Nah cara membedakannya kalau kita pengen tahu misalnya anaknya belum kena COVID dok, ataupun yang udah kena COVID bisa kena lagi ya. Bedainnya demam anak itu karena virus atau anak itu karena COVID atau anak itu tadi yang DBD, itu gimana cara bedainnya dok? Mbak Novi tadi udah jago banget nih ngebedainnya ya, sampai dicatat dan sebagainya. Mungkin dokter bisa kasih jelasan lagi nih. Ya, kalau dilihat dari karakteristik demamnya, itu kadang-kadang sulit ya, karena kan untuk awal-awal penyakit, model demamnya bisa sama. Jadi awal sakit, model-model demamnya bisa sama. Tapi yang jelas akan terlihat bedanya pada waktu di tes lab. Di tes lab jelas kelihatan langsung bedanya. Apalagi kalau kita swab sekalian, langsung kelihatan juga ini mengarah ke COVID atau bukan. Jadi kan pertanyaannya tinggal kita mau tunggu dulu untuk tes-tes begitu, kita mau tunggu dulu atau kita mau langsung aja mau tahu dari awal. Nah, penilaian seperti ini kadang-kadang kita kembalikan juga ke dokter sama orang tuanya. Kalau kita lihat kondisi anaknya masih bagus, ya mungkin kita tes lab tunda dulu lah 1 hari kita lihat lagi. Tapi kalau kondisi anaknya dalam nunggu 1 hari itu udah mau makin lama makin turun, ya berarti bukan ditunggu lagi, mesti cepat action. Kan kondisinya menurun, bukan kondisi yang sama seperti tadi waktu diomongin ke dokter. Nah, tapi kalau kondisinya, oh ternyata dalam 1 hari malah dia lebih ceria, makan bisa lebih banyak, demamnya pun trennya bukan naik, malah trennya makin jarang demamnya. Kalau tahu demam makin rendah suhunya, ya berarti trennya perbaikan. Ya berarti kalau gitu kita bisa observasi 1 hari lagi berikutnya seperti itu. Jadi kondisi kita sebagai manusia tuh dinamis. Hari ini begini, tiap detik, tiap saat bisa berubah. Begitu juga kalau lagi sakit. Dalam proses menunggu untuk observasi, yang namanya observasi 1 hari bukan berarti di akhir hari pertama besok baru kita mutusin, bukan. Dalam proses nunggu 1 hari ini, kalau ada perjalanan yang menurun untuk kondisi anak, jangan kita anggap biasa-biasa aja, kan kondisinya menurun. Ini anak-anak kita, kalau kondisinya menurun, masa kita diemin aja anak kita kondisi menurun? Ya konsultasi lagi, dok anak saya setelah tadi pagi konsultasi sama dokter,
sore ini ternyata demamnya makin tinggi dok, jadi 40, anaknya rewel dok, makan minum makin susah. Terus kemudian seperti anak Ibu Novi misalnya, ngelihat rumah jadi pada goyang semua dok, ini gimana dok? Saya yakin sebagai dokter ya segera aja ke rumah sakit kalau kondisi menurun. Nggak mungkin kita bilang, Bu, anaknya kasih obat tidur Bu, biar tidur tenang, besok dilihat lagi, nggak mungkin. Seperti itu cuma sekedar contoh bahwa apa-apa yang untuk urusan anak, apa-apa yang sifatnya menurun, nggak boleh kita biarin. Mesti cepat kita kasih penanganan juga, kita tanya ke dokter. Tumbuh kembang juga sama, dalam proses perkembangan itu harusnya makin hari dia makin maju, berkembang lebih baik. Kalau dalam proses perkembangannya malah menurun, tadinya bisa jalan, mendadak sekarang nggak bisa jalan lagi, jangan dianggap biasa-biasa aja. Pasca COVID biasa dok, anak masih lemes-lemes nggak mau jalan lagi. Lo hati-hati Bu, saya bilang pasca COVID anak lemes-lemes nggak mau jalan lagi, hati-hati lo, takutnya sarafnya yang udah kena. Ya. Nah kadang-kadang orang menunggu. Nah, menunggu ini kita mesti hati-hati. Menunggunya bisa benar, kadang-kadang menunggu ini malah mengundang keterlambatan dalam penanganan. Ini yang kita takutin. Jadi, kalau ditanya ngebedainnya gimana, ya sebenarnya ngebedainnya pasti di lab dan di swab. Gitu. Cuman kapan kita mau nilai itu, nah ini tergantung dari dokter sama penilaian orang tua. Yang penting adalah begitu ada kondisi anak menurun, jangan tunda-tunda lagi, segera konsultasi. Seperti itu. Kalau dari gejala-gejalanya ada yang membedakan nggak dok? Ada yang membedakan, tapi kalau pada awal sakit mirip gejalanya semua. Kan baru awal. Gitu ya, tapi beda-beda ternyata virusnya ya. Iya. Ya, anak yang aja mengalami 3 kan jenis yang berbeda, COVID, beda, Iya. Ya. Tapi itu tadi adalah kuncinya. Jadi moms kita itu harus mengawasi sih intinya ya, mendampingi, melihat trennya, ada penurunan apa enggak, dan kita memutuskan barengan sama dokter perlu segera dicek lab atau tidak. Seperti itu ya dok ya. Ya, nanti dokter akan bantu memandu. Ini perlu lab segera atau perlu diobservasi dengan obat-obat biasa dulu atau gimana? Ya, jadi jangan malu-malu kalau mau konsultasi ke dokter. Ya. Iya. Pasti. Oke. Terbukti ya Mbak Nov ya, ada terbukti di gitu ya, lugas. Dan kita bantu banget gitu. Dok, tinggal 3 menit lagi nih. Kita akan kasih conclusion aja nih. Mungkin dari dokter mungkin sebagai kata penutupnya seperti apa nih dok. Dan sebelumnya mungkin saya dulu ucapkan terima kasih banyak Mbak Nov. Itu sangat menginspirasi moms di sini belajar dari Mbak Novi nih yang tadi bagaimana sih kalau anak sakit segera dibawa dan sebagainya gitu ya. Luar biasa gitu. Kadang-kadang kita udah keburu panik duluan. Kadang-kadang ada mami-mami juga yang udah aduh sampai 40 ikutan nangis bareng anak gitu, tapi tidak memikirkan harus ngapain gitu ya. Tapi kalau Mbak Novi tadi udah menceritakan dengan detail bagaimana sih harusnya bersikap atau bertindak ketika anak sakit, dan menurut Dokter Markus itu luar biasa ya dok ya, sudah tepat ya dok ya tindakannya ya. Baik, ya terima kasih Dokter Markus, Mbak Novi, mom semua yang udah hadir. Sebagai kata penutup saya akan mengingatkan bahwa tadi banyak sekali pertanyaan dokter, cuma tadi kita coba rangkum karena waktunya terbatas, tapi jangan khawatir, kayaknya sih tampaknya ya kalau dari list pertanyaan sudah terjawab dengan penjelasan-penjelasan Dokter Markus hari ini. Jadi bagi yang sudah mengirimkan pertanyaan, nanti admin akan memilih, kecuali yang tadi menang itu udah jelas ya, 3 orang itu akan menang, nanti akan dipilih oleh admin siapa yang jawab duluan. Kita akan kirimkan hadiahnya dari Dokter Markus langsung, dan juga ada 8 hadiah lainnya, 5 dari How Baby and Kids, yaitu voucher baju anak lucu-lucu ya, bisa dicek di Instagramnya @howbabyandkids gitu ya, dan satu lagi dari Dr. BB, jadi @drbb.id juga nanti akan ada 3 souvenir. Luar biasa dokter sharingnya hari ini, Mbak Novi juga. Saya mohon pamit, terima kasih, selamat berhari Minggu semuanya. Makasih. Makasih. Oke, ya.